Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sarumbegi, NPM A1G022109. Kali ini saya akan membahas bab 12, Kepemimpinan Sekolah Efektif. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, mata pelajaran Pengelolaan Pendidikan. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. A. Konsep kepemimpinan. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. C. Teori kepemimpinan. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. E. Fungsi kepemimpinan. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. G. Kunci sukses kepemimpinan. Dan H. Gaya kepemimpinan. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan konsep kepemimpinan? Kalau belum tahu, ayo kita bahas. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata keraja, memimpin, yang artinya membimbing atau menentu dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu pertama, menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor bergerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang bersedia bagi suatu organisasi. Kedua, menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama sebagai sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Menurut Suprayoga, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. 4. Andang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi atau sekelompok orang untuk bekerja sama secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. Pertama, proses memberi arahan. Kedua, memberi motivasi. Ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Keempat, mempengaruhi dan menggerakkan. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, pandangan seorang tentang manusia. Kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Keempat, faktor-faktor legal. Kelima, faktor lingkungan sosial. Keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Apa sih yang dimaksud dengan teori kepemimpinan? Ayo kita bahas. C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Pertama, teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinan atas dasar keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin.
Kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Teori ini disebut sebagai teori sosial yang berkesimpulan bahwa lands are made not born. Pemimpin ini dibentuk bukan dilahirkan. 3. Teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Pertama, perangai atau sifat pribadi pemimpin. Kedua, sifat dan kelompok dan anggota. Dan ketiga, kejadian atau masalah. 4. Teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu pertama, aktivitas, kedua, interaksi, dan ketiga, sentimen atau harapan. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menstimulasi terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Kelima, teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Matohar, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dan meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, dan lain-lain. Kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan 4. Berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian, dan lain-lain. E. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, memuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Menurut Blake dan Monton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantar sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu pertama, initiatif, kedua, inquiry, ketiga, advokasi, keempat, konflik solving, kelima, delicious milking, keenam, critiquing.
G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup: pertama, visi dan misi yang utuh; kedua, tanggung jawab; ketiga, keteladanan; keempat, memberdayakan staf; kelima, mendengarkan orang lain; keenam, memberikan layanan prima; ketujuh, mengembangkan orang; kedelapan, memperdayakan sekolah; 9, fokus pada peserta didik; dan 10, manajemen yang mengutamakan praktik. Berikut merupakan tabel karakteristik pemimpin yang sukses. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratif, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masyarakat yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Ketiga, kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kuasa pada bawahan. Keempat, teori pseudo-demokratif. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampakkan saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.